selamat datang Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, spesialis kebidanan dan kandungan konsultan, subspesialis fertility dan hormon, ahli bedah laparoskopi. Selamat datang dokter. Terima kasih. Aduh dokter, aku nih bacanya panjang banget nih, ini kayaknya sekolahnya luar Tinggi biasa banget ya Kak, sekolah mulu ya. Dokter apa kabar? Baik, Lia dan Lulu juga baik ya. Alhamdulillah dokter ya. Dokter, ini spesial banget nih kita sebagai wanita nih mendapat tamu podcast kita nih Lu ya, Dokter Caroline, karena yang kita bahas ternyata nggak akan jauh beda dari kehidupan kita sehari-hari dan yang kita alami sebagai perempuan. Benar. Betul, karena perempuan itu memang spesial. Iya. Makanya jadi segala yang terjadi dalam dirinya itu sangat spesial dan butuh penanganan spesial. Iya, betul. Dok, kita mulai aja ya? Iya. Oke. Dok, salah satu masalah yang paling sering dialami perempuan, utamanya yang mungkin yang sudah masa-masa puber ya dok ya, itu soal menstruasi sakit. Aku sendiri di usia yang sekarang sudah hampir 40 itu juga masih sering mengalami itu. Sebenarnya apa yang menyebabkan menstruasi itu sakit sih dok? Nah, pertama kita harus tahu dulu mens sakit yang seperti apa yang membutuhkan perhatian khusus, ya. Jadi kalau mitos turun-temurun kita dikasih tahu sama ibu-ibu kita dulu ya, wajar nak kalau mens itu sakit, itu sebetulnya tidak betul, ya. Jadi mens sakit yang seperti apa dulu? Yang tidak normal. Nah, dicatat ya, mens sakitnya itu tidak normal adalah yang pertama mens yang tiap kali mens harus perlu minum obat anti nyeri. Ya. Jadi macam-macam kan obat anti nyeri ya. Nah, tiap kali mens dia selalu perlu obat anti nyeri. Itu tidak normal. Yang kedua, mens sakitnya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari yang normal. Jadi tiap kali kalau lagi mens nggak bisa sekolah, tiap kali lagi mens dia nggak bisa ngapa-ngapain, mesti bolos semua kegiatan. Nah, itu udah nggak normal. Jadi kalau itu terjadi, itu berarti mens sakit yang tidak normal. Oke. Kalau misalnya gak tahu nih apa berkaitan atau enggak nih dok. Kalau yang misalnya mensnya juga kadang tuh gak teratur dok. Misalnya pekan ini 3 hari doang, pekan depan seminggu, pekan depan ngaret lagi waktunya. Nah itu bagian tidak normal juga yang harus diwaspadai nggak? Betul, itu mens yang tidak teratur. Nah sebelum sampai ke mens yang tidak teratur, kita harus tahu dulu mens normal itu kayak apa sih? Iya kan? Itu pertanyaan para remaja-remaja Gen Z sekarang tuh. Mens yang normal itu kayak apa ya dok? Nah ini saya jawab ya. Jadi kriteria mens normal itu lamanya mens antara 2-7 hari. Jadi mens 2 hari aja itu sebetulnya normal. Dengan jumlah darah tidak lebih dari 4 pembalut penuh sehari. Itu dari segi jumlah. Kalau ngomong siklus haid atau siklus mens ya, yang namanya siklus haid itu jarak dari hari pertama mens bulan ini ke hari pertama mens bulan berikutnya. Itu yang namanya satu siklus haid. Jadi bukan tanggalnya yang dilihat. Ya, sekali lagi jarak dari hari pertama mens bulan ini ke hari pertama lagi mens bulan berikutnya itu dihitung berapa hari. Nah, yang siklus mens yang normal itu range-nya antara 25 sampai 35 hari. Itu masih normal jarak tersebut. Iya. Kalau kurang dari 25 atau lebih dari 35 berarti siklus haidnya tidak normal. Nah dok, pernah juga ada ya dok, sekali orang haid itu sampai banyak dong, sampai banyak maksud saya, dan bahkan juga sampai lama, sampai 2 minggu, itu gimana dok? Nah itu tidak normal. Ya, yang tadi saya bilang mens itu tidak boleh lebih dari 7 hari. Ya, paling sedikitnya 2 hari, ya, paling lamanya 7 hari. Jadi kalau udah lewat dari 7 hari berarti tidak normal. Itu termasuk mens yang banjir. Harus segera datang. Walaupun keluarnya mungkin sedikit gitu. Karena kan kadang-kadang kayak ujungnya tuh flek tapi lama gitu dok. Iya. Jadi harus dipahami dulu yang dimaksud hari pertama mens itu ketika flek mulai membanyak atau ketika coklat mulai memerah. Itu hitungan H1 hari pertama mens. Jadi kalau cuma setitik hitam itu nggak dihitung mens. Jelas ya? Jadi kalau yang tadi kriteria yang saya bilang sekali lagi, ketika flek mulai membanyak atau ketika coklat mulai memerah, itu hitungan H1 dari siklus mens. Itu baru dihitung awal siklus dari H1 tersebut. Iya. Oke. Dok, kemudian tadi kan dokter bilang kasus-kasus itu bisa jadi kondisi ketidaknormalan dari menstruasi kita. Apa penyebabnya dok?
apakah karena ada sesuatu di kandungan kita atau apa nih? Karena kan kita kalau perempuan tuh kadang-kadang nggak tahu ya dok, di dalam kita itu ada apa yang pasti kita suka sakit perut, sakit ya segala macam lah gitu. Tapi kan kita nggak pernah tahu dalamnya itu dok. Karena itu sebagai perempuan itu harusnya mengenali organ reproduksi sendiri sebetulnya. Organ reproduksi kita itu dibagi dua. Yang kelihatan dari luar sama yang ada di perut bagian dalam sini yang tidak terlihat dari luar, ya. Yang kelihatan dari luar itu namanya genitalia eksterna, mulai dari bibir kemaluan, ya. Bibir kemaluan itu kan dibagi dua, ada bibir besar, ada bibir kecil, ada lipatan di tengahnya. Itu sering ngumpul kotoran. Makanya kalau ngajarin anak perempuan cebok atau Gen Z nih, rata-rata kan masih belum terlalu ngeh, kalau cebok yang benar tuh caranya gimana sih, ya. Nah, daerah lipatan itu harus ikut dibersihkan. Nggak usah takut kena selaput darah itu masih jauh di sana. Justru kalau nggak bersih, sering keputihan, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya susah hamil nantinya malah. Iya, karena infeksi tersebut biasanya kalau pada perempuan naik, ya, menyebar ke dalam sini, PID, pelvic inflammatory disease, bikin saluran telurnya malah tersumbat. Nanti kita bikin satu episode khusus bahas tentang keputihan ya, keputihan dan cara jaga kesehatan vagina. Ntar kita bikinnya abis ini. Iya, penasaran. Kadang kan juga orang ya nyuruhnya cebok pakai sabun atau mungkin pakai cairan khusus yang ada di minimarket kayak gitu tuh dok. Iya. Cebok itu memang harusnya pakai sabun, tapi nggak usah sabun macem-macem. Kan kalau mandi kan kita sabunan kan, sabunan badan. Nah sekalian sabunin yang di bawah juga. Itu aja, dan gak usah dirogok-rogok sampai ke dalam, jangan. Kalau untuk ibu-ibu itu salah malah. Yang di luarnya aja tapi bersih. Yang tadi saya bilang antara bibir besar dan bibir kecil kena dibersihkan. Jadi nggak harus ya lu ya. Kira tuh harus ada sabun khusus itu yang segala macam dan harus yang sabun mandi aja cukup. Gitu, sabun mandi biasa aja cukup. Dan tidak selalu. Jadi cebok pakai sabun itu saat mandi. Jadi sekalian. Jadi kalau mandi 2 kali sehari ya berarti cebok pakai sabunnya 2 kali sehari juga, pagi dan sore. Di luar itu tidak perlu pakai sabun. Yang penting airnya bersih, dikeringkan, ya, dan tidak ada jamur tentunya. Karena itu pakai celana dalam jangan terlalu ketat juga, yang longgar-longgar aja justru. Ya, supaya ada ventilasi, nggak ada jamur jadinya. Ya. Dok, kembali lagi tadi ketika kita menghadapi kondisi-kondisi ketidaknormalan dalam menstruasi kita. Setelah tadi dokter bilang mungkin soal keputihan dan lain-lain, ada nggak kondisi-kondisi yang mungkin yang lebih berbahaya mungkin sebagai itu sebenarnya tanda loh ketika kita sakit itu ada yang tidak beres di kandungan kita. Betul. Jadi ada penyakit yang namanya endometriosis. Iya. Penyakit endometriosis ini kalau orang awam bilangnya penyakit sakit kalau mens. Iya, yang tadi itu mens yang sakit dan tidak normal, itu penyakit endometriosis. Jadi kalau mengalami mens yang sakit dan tidak normal ini, cek ke dokter kandungan untuk melakukan deteksi dini endometriosis. Ya, dilihat oleh dokter ahli tentunya ya, apakah ada kecurigaan terdapat endometriosis ini. Kenapa penyakit endometriosis ini harus mendapat perhatian khusus? Karena penyakit endometriosis ini jangka panjangnya bisa merusak organ reproduksi. Ya, kalau dia tumbuhnya di indung telur jadinya kista endometriosis. Kalau kistanya tambah lama tambah besar, cadangan sel telur sehat berkurang. Terus modal hamil nanti mau pakai apa kalau sel telurnya habis? Iya kan? Kalau dia tumbuhnya di otot rahim namanya adenomiosis. Nah, penyakit adenomiosis ini ukuran rahim normal itu 7 cm. Jadi bisa dibayangkan kalau adenomiosis 3,5 cm aja ukurannya. Berarti udah separuh dari otot rahim normal itu berubah menjadi adenomiosis ini. Kalau dia tambah lama tambah besar lagi mencapai 7 cm, bahkan lebih besar lagi dari ukuran rahim normal 8 cm, rahim harus diangkat. Nah, sebuah dilema jika pasiennya belum hamil atau mau hamil. Ya, masih menginginkan anak. Nah, itu dilema. Bagaimana bisa punya anak rahim diangkat? Kalau secara teori sih bisa-bisa aja ya dengan prosedur yang namanya surrogate mother, ibu titip rahim. Ya, tapi di Indonesia hukumnya belum memperbolehkan, itu aja. Ini sama dengan tumor kandungan jinak gak dok yang tadi dokter jelaskan itu ya, dampak-dampaknya yang sakit yang luar biasa dari menstruasi. Betul. Jadi istilah tumor kandungan jinak sebetulnya nggak usah takut dulu kalau dengar kata tumor ya, apalagi ujungnya jinak. Tumor ini sebetulnya istilah umum untuk benjolan.
Ya, jadi tumor kandungan benjolan yang ada di organ kandungan. Ya, ujungnya pakai jinak berarti benjolan di organ kandungan yang jinak. Ya, jadi nggak usah parno dulu kalau dengar kata tumor kandungan jinak. Nah, tumor kandungan jinak ini akhir-akhir ini sedang hits gitu ya. Karena menyerang perempuan berbagai usia. Mulai dari prapubertas, pubertas, usia reproduksi, pramenopos, menopos, postmenopos. Jadi perempuan segala usia bisa mendapat penyakit ini. Ya, termasuk Gen Z. Iya, termasuk Gen Z. Ya, Gen Z saat ini makin muda ya terkena penyakit endometriosis karena gaya hidup bisa. Meskipun kalau secara teori penyebabnya tumor kandungan jinak ini tidak diketahui karena multifaktor. Ya, multifaktor interaksi antara faktor genetik, hormonal, dan lingkungan. Lingkungan di sini adalah lifestyle tentunya dan paparan terhadap polutan lingkungan. Ya, nah hal-hal seperti ini yang menyebabkan tumbuhnya si tumor kandungan jinak ini. Nah, ada 4 jenis tumor kandungan jinak tersering yang menyerang perempuan. Yang pertama adalah miom. Miom ini tumor kandungan jinak yang tumbuhnya di otot rahim. Gitu aja gampangnya ngingetnya, ya. Yang kedua adenomiosis, sama kayak miom, dia juga tumbuhnya di otot rahim. Cuma lebih jahat sifatnya karena dia blur dengan otot rahim sekitar. Karena itu kalau pengangkatan adeno nggak bisa angkat adenonya aja, mesti angkat sama rumah-rumahnya yaitu rahim itu sendiri baru tuntas, ya. Yang ketiga adalah polip. Kalau polip benjolan kecil-kecil yang tumbuhnya di rongga dalam rahim. Masih di rahim juga, tapi dia di lapisan terdalam dari rahim. Yang berikutnya kista. Kalau kista bukan di rahim, tapi di indung telur yang di kiri kanan rahim, penghasil hormon. Dan tempatnya sel-sel telur sehat yang tadi saya bilang. Ya, itu namanya kista. Jadi ada 4 itu. Miom, adenomiosis, polip, kista. Ada 4 ini. Tumor kandungan jinak tersering yang menyerang perempuan berbagai usia. Dari 4 itu yang paling berbahaya apa, Dok? Yang mana? 4-4-nya sama-sama berbahaya. Tapi yang paling cepat pertumbuhannya? Jadi kecepatan pertumbuhan masing-masing orang berbeda. Karena multifaktorial tadi. Yang tergantung dari lifestyle, paparan polutan lingkungan, tergantung dari itu semua. Belum lagi kalau ngomong faktor hormonal dan genetik. Jadi kecepatan tumbuh masing-masing pada tiap-tiap pasien itu sangat individual ya, berbeda-beda. Dari pengalaman dokter, kasus terparah yang pernah dokter tanganin? Kasus yang parah datang ke saya tuh banyak banget masalahnya. Seperti apa tuh, Dok? Misalnya tadi ngebayangin yang polip itu kecil-kecil di rahim. Ya Allah. Kasih contoh satu-satu ya. Nah, kalau untuk urusan polip itu yang tadi saya cerita, pasien saya umur 9 tahun keluar benjolan dari kemaluan dari vagina. 9 tahun itu kelas 3 SD lah kira-kira ya. Dibawa oleh mamanya ke tempat praktek saya karena kalau ke dokter lain itu harus kuret. Nah, seperti kita tahu kalau kuret itu berarti kan harus alatnya itu menembus selaput darah dan bisa merusak selaput darah. Anak umur masih 9 tahun. Nah, akhirnya ke saya lakukan prosedur yang namanya histeroskopi. Ini prosedur minimal invasive surgery sebetulnya. Jadi kameranya itu kecil banget, masuk ya ke dalam vagina tanpa merusak selaput darah. Dipotong tangkai polipnya bersih, langsung pulang pasiennya. Tanpa rasa nyeri sama sekali dan bisa beraktivitas normal kembali, langsung masuk sekolah besoknya, ya. Itu kalau polip, ya. Miom. Kalau miom, pasien saya yang paling parahnya itu saya angkat 55 buah miom yang ukurannya besar-besar dari rahimnya. Kok bisa segitu banyak, Dok? Bisa banyak banget memang. Miom itu bisa banyak banget. Maksudnya dia tuh beranak gitu si miom itu? Jadi dari satu sel otot rahim itu bisa berubah menjadi satu sel miom. Bayangkan ada beratus-ratus mungkin berpuluh-puluh ribu sel otot rahim kita dan itu semuanya punya potensi berubah jadi miom. Jadi bisa dibayangkan, gak heran 55 sih masih termasuk sedikit. Ada yang lebih dari itu juga. Karena itu perutnya melendung seperti orang hamil 9 bulan padahal dia masih nona saat itu ya, belum menikah. Melendung seperti orang hamil 9 bulan. Yaitu operasinya datang ke saya juga karena sudah ke dokter mana-mana disuruhnya angkat rahim. Karena very impossible ya ngangkatin miom sampai segitu banyak dengan meninggalkan otot rahim sehat yang tentunya sudah sangat sedikit karena sudah berubah jadi miom gitu.
Ya sudah, waktu itu saya operasi dengan kesabaran tingkat tinggi, kita angkatin satu-satu miomnya dan dijahit satu-satu. Rahim berhasil dipertahankan. Ukurannya berapa itu, Dok? Ukurannya Sebesar yang apa? paling besarnya 10 cm miomnya. ya. Jadi bisa dibayangkan ya, sekali lagi tadi ukuran rahim normal 7 cm kan. Satu miom aja yang ukurannya 10 cm kan berarti udah habis tuh, hampir habis sebetulnya otot rahimnya. Karena ada benjolan si miom ini. Nah bayangkan 10 cm, ada yang 5 cm, 6 cm, 7 cm, sebanyak 55. Jadi udah bertumpuk-tumpuk gitu miomnya di dalam rahim tersebut. Dok, kalau Iya. itu menarik ya. Penyebabnya apa kalau dia cerita, Dok? Mungkin apa Nah dia penyebabnya itu multifaktorial yang tadi saya bilang. Tapi dia Nggak jelas mengalami apa. sakit. Oh pasiennya sih pola hidup sehat banget. Ya faktor genetik, organik, makanannya organik, gitu. vegetarian. Iya Olahraga. kan? Olahraga rutin, badannya langsing. Dia melakukan pilates rutin soalnya. Olahraganya itu pilates, yoga. Jadi langsing, pasiennya itu langsing. Makan juga pola makannya sehat. Apa faktor keturunan, Dok? Faktor genetik bisa. Ibunya dulu katanya pernah miom juga, bisa. Atau faktor hormonal, kita nggak tahu juga. Ya, makanya saya bilang ya penyakit seperti ini tidak bisa dicegah sebisa-bisanya, tapi kita harus lakukan hidup sehat. Karena itu satu-satunya faktor yang bisa kita modifikasi. Maksudnya yang bisa kita atur. Kalau faktor hormonal dan genetik kan kita nggak bisa atur udah dari sananya. Iya kan? Ya sebisa-bisanya harus hidup sehat. Itu yang kita pegang. Itu miom ya. Yang berikutnya adenomiosis. Nah adenomiosis ini yang tadi saya bilang blur dengan otot rahim sekitar. Ya, jadi kalau mau ngangkat adeno nggak bisa adenonya aja gitu, rahim ditinggal tuh nggak bisa. Mesti angkat sama rahim-rahimnya. Iya, yang dilema kalau pasiennya sekali lagi mau hamil, kan nggak bisa kita angkat rahim. Ya, jadi eman-eman. Ya biasanya reseksi adeno tapi harus segera masuk program hamil, bayi tabung biasanya dikejar sebelum adenonya itu muncul lagi karena pasti muncul lagi. Tapi ada nggak yang kasus para dokter tangani itu justru dialaminya yang mereka yang belum nikah? Banyak banget. Terus diangkat dong, Dok. Banyak banget pasien saya. Karena itu nanti kita bikin episode khusus tentang endometriosis dan adenomiosis ya. Karena itu pentingnya deteksi dini penyakit endometriosis ini. Kalau dia ketahuannya sejak dini, pasien-pasien saya banyak tuh usia remaja ya, anak-anak sekolah yang dibawa mamanya ke saya karena mensnya sakit. Kita lakukan deteksi dini endometriosis, ternyata memang ada kecurigaan endometriosis. Nah, begitu dicurigai ya working diagnosisnya endometriosis, masuklah terapi penekan hormon untuk endometriosis. Jadi endometriosisnya tidak growing, dipertahankan. Jadi kita maintain kondisi rahimnya supaya nanti dia mau hamil dan melahirkan bisa dipakai organ reproduksinya masih tetap awet gitu, dijaga. Itu pentingnya deteksi dini endometriosis tadi. Oke. Ya. Yang terakhir tuh kista ya. Nah, Ini paling kista sering ya, itu Dok, kan ya, yang kayaknya di indung telur ya. Nah, kalau kista itu isinya cairan biasanya. Cairannya juga macam-macam. Bisa cairannya bening, bisa cairannya itu coklat kayak coki-coki kalau kista endometriosis. Ya. Nah, jeleknya kista ini karena dia letaknya di ovarium. Ovarium ini kan sekali lagi tadi isinya kan sel-sel telur sehat. Itu modal bikin bayi tuh. Jadi kalau kistanya besar ya, berarti kalau diangkat sel-sel telur sehatnya tinggal sedikit yang masih bisa ditinggalkan. Ya, karena itu memelihara kista jangan sampai gede banget. Kalau udah gede banget terpaksa kadang-kadang harus diangkat dengan indung telurnya. Sama dengan miom, jangan dipiara sampai gede banget. Kalau sampai gede banget mesti diangkat sama rahimnya. Nah, itulah pentingnya pengetahuan seperti ini, apalagi buat Gen Z. Ya. Pentingnya apa? Kalau udah tahu ya, atau kalau nggak tahu pun ngecek ya supaya tahu dari dini, nggak terkaget-kaget sendiri gitu ya. Nggak terkaget-kaget sendiri, aduh tahu-tahu punya miom udah 5 cm misalnya. Aduh tahu-tahu punya kista juga udah 5 cm. Ya. Nah, nggak tahu sudah besar ya. Dioperasi kadang-kadang kan kita bisa pertahankan organ reproduksi sehat, kadang-kadang mesti diangkat juga. Nah, Dok, kan tadi disebutin ya tumor kandungan jinak tadi ada 4 ya, Dok. Ada polip, kista, miom sama adenomiosis. Ya. Nah, itu gejala awal itu apa aja, Dok? Nah, masalahnya tumor kandungan jinak ini bisa tidak ada gejala sama sekali. Oh, iya. Gimana? Jadi tanpa gejala, ya.
Dari mulai tanpa gejala sampai ya gejala yang paling sering itu perubahan mens atau perubahan haid. Haidnya jadi tambah sakit, haidnya jadi tambah banjir banyak, atau terjadi perdarahan di luar siklus haid yang normal. Nah itu gejala-gejala punya tumor kandungan jinak. Nah selain perubahan pola haid, yang berikutnya adalah nyeri perut bawah. Jadi kalau sakit perut bawah harus dibedakan nyerinya tuh di atas pusar apa di bawah pusar. Ya patokannya pusar. Nah kalau nyerinya di bawah pusar itu biasanya dari organ kandungan. Tapi kalau nyeri di atas pusar biasanya dari GERD, sakit ma, usus-usus lambung biasanya. Ya. Nah itu nyeri perut bawah. Yang ketiga adalah benjolan di bawah perut. Kok perut rasanya makin lama makin besar gitu ya. Nah itu harus curiga keberadaan tumor kandungan jinak Besarnya ini. itu gimana dok? Maksudnya melendung. Beda. Iya. Kayak ngebawa sesuatu jadi gini, gitu. lemak pun bisa seperti itu. Ya, tapi untuk membedakannya matanya itu cuma USG. Untuk membedakan keberadaan si tumor kandungan jinak ini. Ya. Yang berikutnya anemia, kurang darah. Ya dari jongkok ke berdiri kelengan, naik turun tangga kayaknya jantung debar-debar deg-deg gitu ya. Kalau dicek juga mata pucat banget. Yang paling akurat cek HB tuh hemoglobin. HB kurang dari 12 anemia. Itu harus curiga juga. Mensnya berarti banjir banyak. Yang dianggapnya biasa ternyata mensnya banyak. Itu akurat banget itu. 80% penyebab anemia pada perempuan adalah tumor kandungan jinak ini. Iya. Yang berikutnya lagi adalah GERD atau nyeri ulu hati. Itu juga merupakan keberadaan tumor kandungan jinak. Karena tiap kali mens sakit minum obat anti nyeri kan. Nah semua obat anti nyeri ini meningkatkan asam lambung. Jadilah nyeri ulu hati, sakit mah, ya. Nah, sakit mah ini akibat dari asam lambung yang meningkat. Bisa juga manifestasinya kembung, bloating, ya susah buang air besar. Itu juga menjadi tanda-tanda keberadaan tumor kandungan jinak ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, gimana cara taunya? Iya, ini GERD beneran apa dari tumor kandungan jinak? Cara taunya gampang banget. Ya, gimana? Pemeriksaannya nggak sakit dan tidak lebih dari 5 menit beres. USG lah dengan dokter ahli, nggak bisa sendiri. Ya silakan. Jadi harus dokter ahli yang memeriksa karena hasil USG itu bisa beda-beda tergantung dari mata dan jam terbang dokternya. Yang kedua tergantung dari alatnya juga. Ya. Itu kalau USG-nya bisa yang umum atau ada yang harus trans? Jadi kita memang harus buat part-part berikutnya sama Dokter Caroline nih. Boleh dijadwalkan lah dok ya? Boleh, catet. Dok, berarti tadi aku penegasan aja untuk sahabat mereka juga yang mungkin ada mengalami kista gitu ya dok ya. Jangan takut ya dok ya. Justru sebenarnya pemeriksaan pengobatan lebih awal tuh lebih baik gitu ya dok ya. Betul. Karena kan nanti setelah dari sana ketemu dokter kandungan diberikan tahap-tahap yang perlu dijalani gitu. Jadi jangan langsung mikirnya gue gak bakal punya anak dan segala macam. Karena kan ketakutan perempuan pasti itu ya dok ya. Betul. Daripada takut nguplek sendiri di kamar, mendingan ke dokter ahli, bisa diskusi, bisa jelas. Harus diketahui ya, rasa takut itu berawal dari ketidaktahuan sebetulnya. Karena gak tahu bendanya apa, gak ngerti, makanya takut. Jadi kalau udah ke dokter cek diskusi harusnya kan lebih jelas, nggak takut lagi harusnya. Dan zaman now ada prosedur operasi yang cocok buat yang takut operasi, namanya laparoskopi. Itu bisa dibuat bahasan tersendiri juga. Operasinya pakai lubang kecil aja, nggak usah black perut gede-gede. Udah bisa angkat miom, kista, polip, adenomiosis. Bahkan kalau diperlukan buat wanita yang prameno dan meno dia mau angkat rahim bisa juga pakai prosedur ini, laparoskopi tadi. Jadi nggak perlu takut ya, sahabat Merdeka, lebih baik dicek lebih dini ya dok ya. Betul. Dok, misalnya kita sudah dalam kondisi yang sakit yang tadi ya dok ya. Kayak tadi dokter bilang kan orang itu takutan itu karena ketidaktahuan. Betul. Seandainya dia sudah tahu nih dok, terapi apa yang mungkin dia jalani? Karena kan pasti kadang memikirkan ya itu ya, karena perempuan itu ya lu rahim tuh ibaratnya, aduh ini mah harta tahtanya wanita ini. Harta gitu kan. tahta wanita. Iya, jadi kayaknya kalau misalnya berkaitan dengan itu pasti stres bawaannya dok ya. Nah sebenarnya terapinya apa ya dok yang paling bersahabat gitu? Jadi terapi untuk tumor kandungan jinak ini ya, yang pertama terapi obat-obatan, medikamentosa. Obat-obatan di sini adalah penekan hormon yang diberikan, ya.
Nah, obat-obatan penekan hormon tuh banyak banget tuh. Ya, kita bisa berikan yang cocok sesuai dengan diagnosisnya. Tetapi harus diingat, terapi penekan hormon ini bersifat sementara saja. Tidak menghilangkan bendanya. Ya, paling dia akan mereduksi aja ukurannya sedikit atau dipertahankan tetap segitu-segitu aja. Hilang mah enggak. Gitu. Itu terapi obat-obatan, ya. Nah, jika saatnya tiba, pasiennya juga udah bosen ya minum obat terus misalnya ya, saya begini-begini juga atau masih nggak mempan obat-obatan masih tetap sakit misalnya, ya anak udah cukup lah 2 misalnya 1, 2, oke lah daripada saya menderita bulanan angkat aja, ya operasi berarti, ya. Jadi pilihan terapi yang kedua adalah operasi. Nah untuk operasi bisa dipilih sebetulnya operasi yang black biasa, ya atau operasi yang pakai metode konvensional. Yang kedua operasi minimally invasif. Jadi minimal invasif surgery seperti laparoskopi tadi, operasi 3 atau 4 titik kita bilangnya. Lebih nggak sakit, sembuh lebih cepat dan bisa balik aktivitas normal lebih cepat juga dibanding operasi yang black biasa. Itu terapinya. Kalau misalnya udah diangkat, bisa muncul lagi? Tergantung yang diangkatnya apa. Nah misalnya punya miom, angkat miomnya aja. Bisa muncul lagi nggak miomnya? Selama rahim ada bisa. Karena rahim itu wadahnya. Dan biasanya kalau punya miom, ya satu miom gede misalnya ya, itu sebetulnya ada bibit-bibit miom kecil-kecil yang tidak terlihat. Jadi nanti setelah berapa tahun dia muncul lagi dari bibit yang kecil membesar jadi besar. Kalau seperti itu dok, antisipasinya bagaimana dok? Ya kan tadi saya udah bilang tidak ada hal yang bisa mencegah kemunculan si tumor kandungan jinak ini sebisa-bisanya hidup sehat. Nah itu dia. Dan cek kesehatan harus rutin berarti. Harus rutin setahun sekali. Yang tadi saya bilang pap smear sama USG transvaginal atau transrektal setahun sekali. Itu hadiah buat diri sendiri sebetulnya. Lakukanlah setiap tanggal ulang tahun karena dianggapnya itu hadiah buat diri sendiri. Dan asal semua perempuan tahu ya, check up kesehatan itu bagian dari healthy lifestyle. Iya kan? Healthy lifestyle itu kan bukan hanya sekedar makan makanan sehat aja kan. Check up kesehatan itu bagian dari healthy lifestyle. Karena nggak zaman lagi kalau katanya sekarang dulu itu nggak mau check up kesehatan nanti jadi ketahuan malah takut. Nah, itu kan ya dok, sekarang nggak laku lagi ya gitu itu ya dok. Itu kan nggak kayak begitu kita mikirnya. Lalu makanya jadi kesehatan yang ada di kantor tuh dipakai. Oke, ada asuransi ya kali ya. Dok, tadi tuh kayak menarik. Si miom itu bisa paling gede seukuran apa? Oh bisa besar banget miom. Miom itu saya pernah angkat miom itu udah 25 atau 35 cm karena sudah penuh satu perut ini. Gede banget. Iya. Dan makin besar ukuran miom, resiko berubah ke arah kanker makin tinggi. Iya. Dan makin tua kita, resiko berubah ke arah kanker juga makin tinggi. Nah, sayangnya pasiennya itu umurnya sudah usia-usia menopause ya, 50-an lah gitu ya. Nah, miomnya segede gini nih. Kayak orang hamil 9 bulan, sorry. Ya, itu pas kita angkat rahim, patologinya bilang sudah ada perubahan sel ke arah kanker. Jadi operasi saja nggak cukup gitu. Mesti nyambung lagi kemoterapi atau radiasi. Nah, sebelum itu terjadi, ya, deteksi dini dilakukan supaya hal-hal kayak gitu tidak terjadi. Karena kita kan maunya gitu, pengennya kan sehat. Self reward ya yang tadi setahun sekali itu ya dok. Nah, itu bagian dari self care dan self love. Nah, itu dilakukan. Dok, lu mau nanya mungkin ada sering ngerasa sakit mungkin kalau haid gitu lu? Aku dok kalau nggak sakit banget ya. Tapi ya satu hari haid, hari pertamanya itu nggak banyak dok. Terus lanjut di hari kedua, ketiga tapi sisanya flek-flek aja sih. Sama kadang tuh kayak nyeri. Nah, pengaruh gak sih dok kalau seandainya kita sakit haid itu sama stres? Aku ngerasanya kalau aku lagi stres kok jadi sakit perutnya gitu dok. Nah biasanya kalau stres asam lambung kan meningkat ya. Sakit perut juga ujung-ujungnya. Iya. Jadi jangan sering stres-stres. Yang satu lagi stres itu juga menurunkan daya tahan tubuh. Ya, jadi kalau orang sering stres macam-macam penyakit juga bisa masuk karena daya tahan tubuh turun. Gitu. Stres iya sih kayaknya. Lalu stresnya kalau udah tengah bulan sih dok. Oh gitu ya, udah habis tabungan. Iya habis tabungan. Dok, tadi
empat tumor kandungan jinak ini ya dok ya. Tadi kan kayak dokter bilang sebenarnya apakah ini dibilang sulit hamil? Tidak juga gitu kan dok ya. Karena pasti kalau itu diketahui lebih cepat pasti akan ada penanganannya. Tapi andai kata itu terjadinya berbarengan. Maksudnya ketika kita hamil kita baru ketahuan itu. Ini mana dulu yang harus ditangani nih dok gitu kan. Satu sisi kita ada kandungannya lu ya. Satu sisi ini ada juga yang harus diselesaikan. Iya. Oke. Banyak juga pasien yang datang ke saya seperti itu. Jadi udah terlanjur hamil, pakai miom tapi. Ya kan maksudnya gitu kan? Hamil dengan miom gitu. Oke. Jadi kalau hamil dengan miomnya kita nggak apa-apain dulu selama dia hamil. Karena rumahnya sama di rahim. Ya, tempat bayi sama tempat miomnya sama. Kita nggak kutak-kutik tuh. Dan nggak bisa juga dikutak-kutik masalahnya. Jadi berjalan dengan apa yang ada. Iya, tergantung dari ukuran miom dan perkembangan miom. Miom bisa membesar dengan makin besarnya kehamilan. Efeknya memang nggak enak buat pasiennya karena dia mengadakan pendesakan ke organ lain. Ya, jadi orang yang kalau hamil 5 bulan besarnya perut cuma sepuser doang, ini udah kayak orang hamil 8 bulan gitu karena ditambahan si miom tadi. Jadi makin sesek gitu perut. Biasanya pasiennya itu keluhannya nyeri perut. Nggak enak kan nyeri perut. Iya. Nah itu dia kalau hamil dengan miom. Dan tergantung juga yang parahnya kalau miom mendesak ke dalam ya bisa terjadi keguguran. Atau hamil tidak berkembang bisa. Ya, karena itu untuk pasangan usia subur ya yang sudah menikah minimal datang ke dokter kandungan cek ada miom ada kista enggak. Jadi ibarat mau kedatangan tamu agung rumahnya itu diberes-beresin dulu, dibersihin gitu. dulu. Iya, maunya begitu. Tapi itu yang paling sering muncul bersamaan itu si miom ya dok ya. Kalau untuk yang 3 macam-macam, kista juga bisa. Kista juga bisa. Yang tadi kista dalam kehamilan bisa atau kista endometriosis dalam kehamilan itu bisa juga. Nah, kalau kistanya besar banget, ada pasien saya hamil dengan kista endometriosis 9 cm. Itu saya angkat kistanya saat hamilnya sekitar 3 bulan. Pakai laparoskopi yang lubang kecil itu, kistanya dikempesin. Karena kalau nanti rahim itu makin lama makin besar, bisa pecah kistanya, terdesak. Kalau kista pecah, nah itu sakitnya luar biasa juga. Kita mesti black perut juga malahan. Nah mumpung belum pecah, hamilnya juga masih kecil, dikeluarkan dulu tuh kistanya. Jadi aman dia melanjutkan untuk sampai hamil 9 bulannya nanti. Itu beda. Dok, tapi kalau si 4 tumor kandungan jinak ini ada nggak yang kemudian itu berpengaruh pada kondisi janin? Kalau tadi kan kayak dokter bilang kayak sakit ya, sakit. Tapi kalau yang sampai ya bisa yang tadi saya bilang menyebabkan kehamilan tak berkembang, kelahiran prematur karena efek pendesakan miom tadi atau keguguran. Ya bisa dong, bisa kan ya? Rumahnya sama. Iya. Ngeri kali ya. Udah jadi langsung mau check up deh nanti. Dokter. Lu aku juga mau ngasih tahu sahabat Merdeka juga nih karena Dokter Caroline ternyata ini baru dibuat dok, baru nerbitin buku tumor kandungan jinak nih. Tadi aku sempat baca-baca juga, simple isinya tapi itu penting banget. Bahasanya sih bahasa awam yang perlu memang kita ketahui sebagai perempuan. Apalagi juga mungkin Lulu ya yang belum ini ya dok ya yang belum semua perempuan sebetulnya. Iya untuk semua perempuan buku itu saya buat. Cuma kan kadang-kadang kalau kita sudah menikah kan beberapa istilah sudah paham ya dok ya. Kalau mungkin kayak Lulu nih apa ya USG kayak transvaginal dan segala macam. Jadi ada gambar-gambarnya di situ. Gambar-gambarnya itu kan colorful. Makanya diberi keterangan supaya awam bisa baca ya dan mengerti. Bahasanya juga enak dibaca. Disertai kisah penyintas dan kontribusi dari beberapa teman-teman saya tuh. Melanie Ricardo, Becky Tumewu, Shianas, Cynthia Lamusu. Ada banyak di situ teman-teman yang ikut berkontribusi menulis buku ini juga. Oh iya nih kali ya. Mungkin bisa dikasih lihat sahabat Merdeka nih gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya gambar kartun kok, cuma sedikit yang gambar asli. Dok, dalam perjalanan karir dokter, kenapa kemudian akhirnya saya memutuskan bahwa ini tuh penting banget dijadiin buku? Oke. Apakah karena memang dokter menyadari perempuan-perempuan Indonesia itu, saya nggak bilang semua ya, tapi mungkin setengahnya itu
hanya berpikirnya kandungan itu adalah hamil dan melahirkan gitu ya. Padahal ternyata di dalamnya kayak tadi dokter cerita, aku juga hampir bingung nih ini istilahnya apa lagi ya. Ternyata banyak banget sehingga tadi dokter juga mintanya berpart-part nih kalau kita bahas soal boleh nggak saya pegang bukunya? Oke. Jadi buku ini saya buat untuk semua perempuan, ya, karena tadi kan Lia kan udah bilang kalau urusan hamil dan melahirkan udah banyak yang tahu, ya ilmunya itu banyak lah yang udah ngerti. Tapi urusan beginian nih kandungan itu sedikit orang yang bikin buku atau bikin konten tentang kandungan. Sedangkan sebagai perempuan itu pilar bangsa dan pilar keluarga loh. Ya, harus self love dan self care karena kalau perempuannya sakit, rumah tangga langsung oleng, bangsa apalagi langsung oleng juga. Bahaya kan? Karena itu Anda para perempuan harus jaga kesehatan organ reproduksi. Perempuan itu cantik jangan luarnya aja secara fisik. Ini loh jeroan ini lebih penting. Cantik luar dalam. Ya, cantik luar dalam. Jadi buku ini, kenapa saya menulis buku ya? Ini bisa disebar luas ilmunya, ya. Saya pengennya semua perempuan itu paham organ reproduksi mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kota besar ke pelosok daerah terpencil, bahkan daerah yang nggak dapat sinyal atau kuota. Jadi bisa baca buku. Benar. Ya, buku saya ini gampang dapetnya, bisa lewat online juga, e-booknya juga ada. Ya, intinya itu bukan jualan buku, bukan. Tapi untuk sebar ilmunya. Dan Anda nih Lia, Lulu yang sudah tahu tentang ilmu ini, saya juga mengharapkan bisa sebarkan ke perempuan lainnya atau pendengar nih ya yang menonton podcast ini ya. Ini kan ilmu yang sangat berharga, bisa disebar ke semua perempuan lainnya. Ibarat lilin, cahayanya itu disebar ke semuanya. Jadi semuanya terang ya, jangan sini ceplok gelap, sono terang satu, ini ceplok gelap lagi, jangan. Saya pengennya semuanya bisa tersebar. Itu gunanya saya bikin buku ini. Warisan saya ini untuk semua perempuan sebetulnya. Kita bisa nyebarinnya kalau dari buku juga dari link YouTube ini ya ke orang-orang biar bisa denger juga. Betul. Karena memang semangat Dr. Caroline ini adalah bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia, baik yang punya anak perempuan juga ya Dok ya. Jadi bukan hanya yang dewasa aja ya. Tahu ternyata hal-hal yang mungkin sama ini kita pikirkan bahaya, sebenarnya ada penanganan-penanganan yang bisa dilakukan gitu kan. Hal-hal yang mungkin sama ini kita sepelekan ternyata tuh punya bahayanya. Bahkan dari kecil juga bisa berbahaya ya Kak, dari usia apalagi dini. Kan di dalam perut kan kita nggak tahu ya. Tapi lewat buku ini Dr. Caroline tuh secara nggak langsung membedah perut kita, membedah kandungan kita ya. Jadi ternyata di sana ada organ apa, ada organ apa dan segala macamnya. Keren banget. Dok, nanti aku boleh minta buku ini. Beli. Beli. Oh ya, mau beli. Ini maaf itu buku lagi. Saya tinggal satu. Nggak apa-apa. Belinya gampang. Di toko buku Gramedia ada seluruh Indonesia. Atau beli online lewat Shopee atau Tokopedia juga bisa. Udah ada ya. E-booknya lewat gramedia.com itu bisa juga. Harganya murah, kalau online ini cuma 78.000 untuk ilmu sebagus ini mah nggak rugi deh. Iya sahabat Perdeka, kalau mau beli judulnya Tumor Kandungan Jinak karya Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK ya sahabat Perdeka. Jadi kalau mau beli online tinggal ngetik aja gitu. Nah, benar-benar. Dan tadi Lia saya kan teman-teman. Ya biar nanti nggak salah ya, takutnya banyak warna hijau lagi. Oh gitu ya. Jadi saya ini kan edukator kesehatan reproduksi. Nanti bisa dicek Instagram saya DR Caroline Tirtajasa SPOGK akun saya. Tinggal klik link di bio Instagram saya, nyambung ke YouTube channel saya. Nah, semua pertanyaan tadi itu ada di YouTube channel saya. Contohnya episode 15 tentang keputihan, ya. Episode 3 mengapa mens saya sakit. Episode 11 yuk kenalan dengan endometriosis dan adenomiosis. Episode 7 kok saya tidak hamil-hamil. Alfa lo kali ya episode-episodenya. Itu antara lain episode penting. Iya. Teman-teman di studio ada yang mau nanya nggak? Udah jelas banget kali ya tadi kan. Kayaknya bapak-bapak nanti bakal nyampein sama istrinya. Yuk kita check up. Bagus dong. Itu tandanya suami sayang istri. Dok, sebelum ke pertanyaan penutup, saya pengen tanya satu case gitu ya Dok ya. Ini karena berkaitan dengan tumor kandungan jinak ya Lu ya, boleh ya.
saya tadi dititipin pertanyaan sama teman saya. Apakah dengan orang-orang yang menderita tumor kandungan jinak ini kemudian peluang dia untuk mendapatkan kesuburan dalam reproduksinya itu menjadi tidak seperti wanita seperti biasanya gitu dok. Apakah kemudian dia jadi sulit punya anak dalam jangka waktu yang lama dan dia mungkin pengen nanya, karena mungkin gini ya dok ya, pandangan dia tuh kalau aku terapi takutnya itu biayanya mahal dan segala macam gitu. Nah apa dok yang mungkin cara paling simpel yang bisa dia lakukan gitu ya, yang bisa kita lakukan sebagai seorang perempuan untuk mencegah tadi si tumor-tumor daging-daging kecil ini datang ke tubuh kita gitu. Sebisa-bisanya kita hidup sehat tadi. Coba cek YouTube channel saya nanti video yang judulnya ciri-ciri makanan sehat. Nah panduannya itu nanti yang dimakan apa ya, sama healthy lifestyle. Komponen healthy lifestyle itu apa aja? 2 itu dijalankan, moga-moga sehat ya. Nah tapi kalau sudah terlanjur terkena dan mau hamil, itu episode 19 YouTube channel saya. Bagaimana jika punya miom, kista, polip, adenomiosis tapi mau hamil. Nanti bisa dicek ya YouTube channel episode 19. Jadi kalau urusan kehamilan sekali lagi tuh kan suami istri ya. Yang jelas Anda harus datang ke dokter ahli fertility kalau sebisa mungkin. Jadi promilnya lebih fokus dan terarah dengan seorang dokter ahli fertility. Akan dicek karena nggak bisa by chat doang ya. Karena miomnya tuh posisinya di mana, ukurannya berapa, ada berapa buah miom. Itu menentukan promil yang akan harus dijalani setelahnya. Apakah perlu operasi dulu atau bisa promil dulu. Itu pentingnya USG transvaginal tadi yang dilakukan oleh dokter ahli tentunya. Nah, sang dokter ini setelah memeriksa biasanya dia akan putuskan, oh yang harus dicek yang berikutnya ini. Ya, promil yang harus Anda jalani yang modelnya kayak begini yang cocok untuk kasusmu ini. Atau mesti operasi dulu karena miomnya memang menghalangi gitu. Dan kalau sekalian kalau sperma suaminya memble ya dibagus-bagusin dulu. Ya jadi suami istri itu saatnya kita mulai promil udah oke statusnya. Atau kalaupun tidak oke misalnya promilnya mesti naik level bayi tabung, itu juga ditentukan oleh dokter ahli tadi. Jadi jangan nguplek bingung sendiri, cari dokter ahli. Harus diperiksa dan harus berdiskusi detail sama dokter ahli yang memeriksa. Gitu. Harus dikonsultasikan kali ya. Iya. Oke. Anda mau nanya apa lagi lo? Dok, pertanyaan ini mungkin untuk terakhir ya dok. Pesan-pesan yang ingin disampaikan dokter kepada perempuan di luar sana agar bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Iya. Jadi perempuan ini sering membelakangkan dirinya. Ya, ada budget misalnya ya untuk anak dulu atau untuk suami dulu. Perempuan sering menempatkan dirinya paling belakang. Ya, nah saya tuh cuma mau ngajak semua perempuan. Anda itu berharga, ya. Anda harus self love dan self care. Jagalah kesehatan Anda. Karena kalau perempuan sampai sakit, rumah tangganya hancur berantakan. Anak tidak terurus, terlantar. Ya, suami juga terlantar juga kalau istrinya sakit. Ya, jadi jika Anda mau hidup bahagia, menyaksikan anak-anak juga tumbuh besar, keluarganya bahagia, jagalah kesehatan diri Anda sendiri. Ya, nah untuk pengetahuan kesehatan reproduksi sekali lagi tadi sudah ada tersedia di YouTube channel, buku bahkan ini buku tumor kandungan jinak ya, semua otak saya ada di situ tuh sebetulnya. Jadi silahkan ditimba ilmunya dan lakukanlah screening self love dan self care tadi ya. Moga-moga dengan tubuh yang sehat ya, keluarga juga menjadi sehat kalau ibunya sehat. Amin. Bangsa ini juga lebih sehat karena sekali lagi perempuan itu pilar keluarga dan pilar bangsa. Ya. Oke. Jadi